bagian terpenting dari ilmu yang saya dengar tadi adalah kalau lihat pramugari, lihat terus. Tapi bukan pramugarinya, apa yang diperagakan. Tapi kadang manusia itu gagal fokus. Bukan ilmunya yang dilihat, tapi yang menyampaikan ilmu. Kalau yang menyampaikan ilmu itu menarik seperti Habib Muhammad, diperhatikan. Kalau yang menyampaikan ilmu sudah tua seperti Habib Novel, Masya Allah, perhatian pun berkurang, saudara-saudara. Unzur ma qal, wala tanzur man qal. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali lisannya juga bagus. Jadi kalau kita ini mau ngetes, saya ini termasuk orang yang hatinya baik atau tidak, gampang. Kita cukup koreksi dari tadi bangun tidur sampai sekarang, lisan kita yang dibicarakan bagus apa enggak? Termasuk baik pembicaraan melalui lisan ataupun ditulis. Itu rata-rata yang kita sampaikan itu apa? Kalau yang kita sampaikan itu rata-rata baik semuanya, enggak ada ngomongin orang. Enggak ada tuh nyampe apa? Adu domba dan lain sebagainya. Yang kita sampaikan itu bagus semuanya, maka itu tanda hati kita juga bagus. Tapi kalau bangun tidur langsung ngerasani tonggo, ngomongin tetangganya, habis itu mohon maaf nyampaikan omongan orang dan lain sebagainya, ngeritik sana ngeritik sini, mohon maaf, lah itulah kondisi hati kita. Jadi kalau mau tahu hati kita tuh seperti apa, tinggal kita lihat bagaimana kondisi lisan kita semuanya. Maka orang-orang soleh itu mereka sampai mereka tuh kadang kan banyak tuh kitab itu isinya bukan ulama nulis, tapi muridnya nulis ucapan daripada gurunya. Banyak yang seperti itu dikumpulkan. Anda bayangkan betapa bijaknya, karena indahnya perkataan yang beliau ungkapkan sehari-harinya, itu sampai bisa dijadikan sebuah kitab karya tulis. Nah, kalau kita jangan coba-coba ditulis, bahaya nanti. Bahaya kalau kita nih, yang kita omongkan ini ditulis. Nah itulah, jadi menjaga lisan itu penting. Nah ini adalah nasihat, ini sehari-hari ini jadi membumi banget nih. Ini kehidupan kita sehari-hari, beliau terangkan di sini apa yang harus kita lakukan. Di sini beliau menyatakan wa 'alaika an la tantiqa illa bi khairin. Pertama, kamu harus ngomong yang baik-baik. Jangan pernah kamu bicara kecuali itu kebaikan. Jadi kalau kita mau bicara kita ukur baik apa enggak ya. Enggak baik mau apa dibicarain. Oh ini bisa membuat orang ketawa. Tapi ada yang tersakiti apa enggak? Ada yang tersakiti apa enggak? Karena hidup kita ini bukan stand up comedy. Bukan bertujuan untuk membuat orang lain ketawa. Hidup kita itu adalah mencari keselamatan dunia akhirat. Benar kan? Makanya kalau mau ngomong baik apa enggak? Baik ya disampaikan, kalau enggak baik ya ngapain disampaikan? Ngapain kita ngotorin lisan kita? Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an qala khairan faghanima au sakata an syarrin fasalima. Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ini memang lafadznya berita tapi itu merupakan doa. Nabi itu mendoakan akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa sih? Orang yang ngomong baik maka dia beruntung, atau dia diam gak ngomong buruk maka dia akan selamat. Jadi setiap saatnya dalam kehidupan kita itu bisa punya potensi mendapatkan rahmat Allah dengan cara yang sangat mudah. Dengan apa? Bicara atau diam, gitu aja. Bicara yang baik, kita beruntung dapat rahmatnya Allah. Diam, gak ngomong yang buruk, kita selamat juga mendapatkan rahmatnya
Allah. Terus gimana Beb? Ya kalau mau bicara kita pikir dulu. Mau bicara kita pikir dulu. Ini yang mau disampaikan benar apa enggak? Itu yang pertama. Ya kan? Sekarang ini kan yang banyak bukan ahlul haq, ahlul hoax. Yang mau disampaikan ini benar apa enggak? Ini dulu dicek ya. Dicek. Mohon maaf. Dengan berkembangnya smartphone, ternyata penggunanya banyak yang enggak smart. Banyak yang enggak smart. Pernah lihat ada satu orang ahli psikolog begitu, dia buat perumpamaan. Ada truk ikan lewat, kemudian ikannya jatuh. Ada bagian ikan yang terjatuh hingga jalan itu penuh dengan ikan. Ini kalau ditulis, beritanya ditulis, truk ikan jatuh sebagian barangnya sehingga ikan berceceran. Maka itu yang nge-like dan komen sedikit. Tapi kalau diganti, dari bawah aspal muncul ikan. Itu yang nge-like dan komen banyak itu. Kenapa? Karena semakin gak masuk akal orang semakin senang kadang-kadang. Benar apa enggak ini? Ya, mohon maaf. Sekarang ini kalau ada berita orang rajin ke masjid, enggak ada yang nge-share biasa. Coba ada berita artis cerai. Masya Allah. Semua orang langsung jadi pakar itu. Menurut saya penyebab perceraiannya adalah macam-macam. Nah, berarti smartphone itu harus menjadikan kita semakin smart. Makanya kalau kita mau bicara pikir dulu benar apa enggak. Ini yang nomor satu. Benar atau tidak. Setelah benar atau tidak, mikir yang berikutnya. Mikir yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Manfaat atau madharat. Manfaat atau madharat. Kalau manfaat, sampaikan. Madharat, buat apa? Benar tapi madharat. Apa yang mau disampaikan? Apa pentingnya? Enggak ada, berarti enggak usah disampaikan. Berarti kalau kita lakukan itu, setiap saatnya kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saya dapat kiriman juga. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini setiap saat punya potensi. Kalau kita mau ngomong, kita mikir. Enggak manfaat. Enggak jadi ngomong, selamat dapat rahmat Allah. Dan ini kunci permasalahan hidup kita ya ini. Kira-kira problem kita sebesar apapun juga bisa ngalahkan besarnya rahmat Allah apa enggak? Enggak kan? Berarti sebesar apapun problem kita, kalau kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmatnya Allah yang akan menang dan problem kita semuanya akan selesai. Tapi syaratnya tadi itu. Dari sisi aja ngomong yang manfaat atau diem enggak ngomong yang buruk, insya Allah kita sudah selamat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau itu negur orang urusan ngomong itu bukan cuma sekali dua kali. Bahkan pernah istrinya sendiri. Jadi istrinya itu menceritakan orangnya itu agak pendek. Kemudian ngasih kode, yang segini ini loh. Ngasih kode, yang segini ini loh. Maka ketika itu Nabi Muhammad marah. Dan Nabi menyatakan apa? Ucapanmu ini barusan, kalau dicampur dengan air laut, maka air laut itu bisa menjadi busuk karena ucapanmu. Itu padahal nyeritakan orang memang benar. Lah sekarang ini repotnya orang kalau diingetin masalah ngerasani, kamu jangan ngomongin orang, loh memang ini benar. Loh kalau benar tuh namanya ghibah. Itu benar itu namanya ghibah, ya itu yang dosa. Kalau enggak benar kamu omongin, namanya fitnah, buhtan. Wih ini yang lebih berat. Lo ngomongin yang benar aja itu enggak boleh, apalagi yang enggak benar. Kan sekarang orang kan begitu loh dibilangin. Ada orang nyeritain, itu orangnya begini dan lain sebagainya. Jangan ngomongin orang, loh ini memang benar. Lah iya, benar itu namanya ghibah itu.
Bener itu namanya ghibah, ngerasani. Dalam kitab Ihya ada satu bagian Imam Ghazali itu menyebutkan riwayat orang yang menggunjing itu dosanya 30 kali zina. Ngeri ya. Akhirnya saya lihat kok arahannya Imam Ghazali kok berani bilang begini. Ternyata kata Imam Ghazali begini. Orang kalau berbuat buruk bukan berarti terus daripada ghibah kalau gitu mending zina, bukan begitu. Ini kalau bahasa Arabnya al-qoplau ini berarti ini. Bukan begitu. Maksudnya Imam Ghazali gini loh. Kalau kamu maksiat zina dan lain sebagainya. Selesai kamu maksiat, kamu akan merasa penuh dosa. Kamu tahu kalau itu dosa. Tapi kalau kamu ghibah, kamu tuh ngomongin kejelekannya orang. Otomatis ketika kamu ngomongin kejelekannya orang, yang terjadi kamu merasa diri kamu suci. Akhirnya kamu nggak ada kesempatan tobat. Kenapa? Kamu nggak merasa kotor, kamu merasa suci. Makanya orang tobat dari minum-minuman keras itu ada, tapi tobat dari ngerasani jarang. Lah, bener apa enggak? Bener kan? Orang tobat dari ngerasani. Kenapa? Karena semakin ngerasani, semakin rumongso suci. Semakin merasa suci. Dan mohon maaf, itu majelis rasan-rasan itu, Masya Allah, itu jangkauannya itu luas. Jangkauannya itu luas. Dulu itu ngerasan itu identik dengan ibu-ibu. Dulu. Sekarang bapak-bapak diwedangan duduk podo. Loh, bener apa enggak? Nah, ini yang jawab benar nih sebagai pelaku atau sebagai pemirsa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dulu makanya majelis rasan-rasan itu Masya Allah jangkauannya tuh luas itu. Awalnya ngerasani tonggo sekitar ya. Tonggo sekitar. Lama-lama interlokal. Jadi sekalipun yang jauh juga dirasani. Lama-lama menjadi majelis rasan-rasan standar internasional. Jadi sekalipun di luar negeri juga dirasani. Lama-lama berkembang lagi. Jadi majelis rasan-rasan sekalipun antar alam. Sudah mati mesti dirasani. Ayo, bener apa enggak? Ibu jawabnya semangat banget ini. Jadi itu semuanya karena ngerasa. Ada salah satu riwayat itu orang bisa malah ditunjukkan setan. Setan itu membawa madu. Bawa madu. Kenapa? Saya kasihkan madu ini di mulutnya orang yang suka ngerasani. Makanya ngerasani 3 jam enggak ngeleh. Kenapa? Warek. Coba ganti baca Quran setengah jam. Langsung. Kok sudah enggak fokus, sudah ngantuk ini. Lapar. Itu baru 1 lembar itu. Ngerasani Masya Allah itu berapa lembar itu. Nah, makanya jangan pernah kita bicara kecuali hanya kebaikan. Wa kullu kalamin la yahillun nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaih. Setiap ucapan yang tidak dihalalkan untuk disampaikan, maka mendengarkannya pun itu juga hukumnya haram. Tiap ucapan yang disampaikan itu tidak halal, haram, maka dengarkannya pun juga haram. Mohon maaf ya. Ada orang duduk, dia mohon maaf ya. Dia ngomongin istrinya orang lain. Itu begini fisiknya dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Haram. Maka yang dengarkan pun juga haram. Orang ngomongin aibnya orang lain. Oh saya enggak ikut ngomong beb, saya cuma ikut denger. Loh itu ngerasanya karena ada yang dengarkan. Enggak mungkin orang rasan-rasan sama tembok itu enggak mungkin. Mbok, tembok, karena tidak ada yang tak petani, kamu aja yang tak petani ya. Sambil rasan-rasan, tidak mungkin. Tidak mungkin.
Lah terus gimana Be? Kalau saya tuh tidak mau ngerasani, tapi ternyata ada orang duduk dekat saya ngerasani. Ya udah, solusinya satu, kamu alihkan pembicaraan. Alihkan pembicara, walaupun kalau bisa ya kalau bisa ditinggal lebih bagus. Tapi nggak bisa ya alihkan pembicaraan. Diajak ngobrolkan masalah kuliner. Betul masih ngerasani ya kebangetan itu. Dialihkan, itu di sana ada bakso enak baksonya. Di sana itu ada sate, Masya Allah, sate terenak. Kadang-kadang orang itu kan kalau cerita kuliner itu sudah doyan kan lebay kadang-kadang. Saya tuh punya teman Masya Allah, pakar kuliner kalau ada internasional itu. Jadi kalau dia cerita makanan tuh, yang tidak enak tuh bisa jadi enak. Oh benar, usah cerita Masya Allah, kalau usah makan Masya Allah ini makanan, kalau cerita ya. Ini makanan saya begitu 1 sendok, saya kelihatan ujungnya surga sudah. Dari saking enaknya katanya gitu. Kalau dia makan lontong enak, dia bilang saya, ini lontong ini, nanti kalau kamu di surga minta makan lontong, yang keluar tuh lontongnya ini. Gitu, saya sarankan dia lebih baik kamu buat konten YouTube tentang kuliner, insya Allah laku. Oh, itu walaupun tidak enak orang tersugesti dulu itu. Jadi alihkan pembicaraan yang lain. Jadi gimana kalau kita duduk di satu tempat ada orang yang riba. Solusinya gimana? Satu, bisa nggak meninggalkan tempat itu? Kenapa? Karena kalau tempat dipakai zikir turun rahmat Allah. Lah gimana kalau tempat dipakai buat ngerasani? Iya kan? Bisa nggak kamu tinggalkan tempat itu? Pertama itu. Yang kedua, kalau memang kamu nggak bisa, misalkan di perjalanan di mobil, masa mau turun dari mobil? Kan nggak mungkin. Gimana? Ya sudah, kamu alihkan pembicaraan yang lain. Kamu alihkan pembicaraan yang lain. Atau kamu pura-pura nyetel lagu dan lain sebagainya. Kalau sudah kamu usaha untuk mengalihkan pembicaraan nggak bisa, ya kamu ingetin aja. Kita ini kan ya juga punya banyak kesalahan. Saya tuh takut ngomongin salahnya orang, loh diri saya ini ya banyak salahnya. Saya tuh banyak salahnya juga. Masih enggak berhenti, terus ngomong begitu. Ya udah, kita mau turun meninggalkan tempat itu enggak mungkin. Maka dalam hati kita mengingkari hal tersebut, kemudian sembari banyak beristighfar. Udah itu. Pokoknya sebisa mungkin sekarang ini kita menghindari ghibah, menghindari ngomongin orang lain. Apa sih manfaatnya ngomongin orang lain? Coba tunjukin satu, tambah cerdas. Enggak ada. Membicarakan aib orang akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak tambah cerdas. Enggak ada. Ya udah nggak ada manfaatnya, tambah cerdas enggak, tambah soleh juga tidak. Makanya ngapain? Nggak usah ngomongin dan nggak usah dengerin orang yang ngomongin orang lain. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Kalau kamu itu mau bicara, maka aturlah pembicaraanmu. Dan buat pembicaraan kamu itu enak untuk didengar. Jadi ilmu dari beliau ini sebelum kita itu bicara, itu suruh mikir dulu. Lebih baik berpikir sebelum berbicara daripada kepikiran setelah bicara. Benar apa enggak ini? Wah ini quotes terbaru malam ini ya. Ini keren ini buat status ya. Lebih baik berpikir sebelum bicara daripada kepikiran setelah berbicara. Yang paling sering buat orang kepikiran setelah bicara itu apa? Ngomongin rahasianya orang. Wah itu Masya Allah. Mesti itu awalnya, kamu saya bilangin tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Itu tanda-tanda akan terjadi penyebaran rahasia secara umum. Kenapa? Karena nanti orang berikutnya akan ngomong lagi. Kan ngomong lagi apa? Kamu saya bilangin tapi jangan bilang sama siapa.
Coba nanti terus begitu sampai kepada pemberi info yang pertama. Sampai kepada pemberi info yang pertama. Nah terus gimana ulama sebenarnya ngajarin. Rahasiamu jangan pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Lah kenapa? Lah kalau kamu aja itu enggak kuat nahan kebelet pengen cerita, itu rahasiamu sendiri, dadamu tuh enggak kuat nampung, apalagi dadanya orang lain. Benar apa enggak? Makanya rahasia kita enggak usah ceritain orang, sudah. Terus gimana, Beb? Curhatnya sama Allah. Konsultasi sama ulama boleh, tapi ulama yang soleh. Jangan setiap orang diajak musyawarah, ngawur. Apalagi curhat di medsos. Anda kalau curhat di medsos urusan kesehatan, Anda akan ketemu dengan dokter-dokter gadungan yang banyak. Oh itu obatnya ini. Itu obatnya diminumin jahe. Itu obatnya diminumin kunyit. Itu obatnya kunyitnya dikunyah dikit, setelah itu dicampur dengan kopi, setelah itu dicampur dengan teh. Malah tambah sakit ini akhirnya. Jadi gimana ya udah, biasakan curhat, jangan di medsos, curhat itu sama Allah Subhanahu. Loh, apa bisa lega, Beb? Yo bisa dong. Caranya gimana? Ada. Tips curhat dengan Allah. Bangun sebelum subuh. Kenapa? Ini waktu paling istimewa. Karena kalau Anda mau curhatnya asar, berat. Baru curhat ada telepon masuk, kan pusing nanti. Orang datang. Bangun sebelum subuh. Di rumah sepi apa enggak? Sepi. Ada enggak orang WhatsApp? Enggak ada. Telepon? Enggak ada. Orang ngebel rumah? Enggak ada. Bangun sebelum subuh. Gimana? Ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, kemudian sholat sunnah. Sudah witir apa belum sebelum tidur? Belum, ya udah kamu sholat witir. Berapa rakaat? 3 rakaat. Gitu ya. Kalau 3 terlalu banyak, Beb. Ya usahakan 3, jangan sampai 1. Memang orang itu sholat witir 1 boleh, tapi kalau 1 terus-terusan kebangetan. Makruh. Kenapa? Malas berarti ini. Sholat witir 3 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah kamu sholat witir, kemudian kamu doa. Nah, doamu itu namanya curhat. Awali doa kamu dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan. Setelah itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tuh ngomong, kayak orang ngomong gitu loh. Ya Allah, punya hajat. Anak saya biar mau masuk pondok pesantren ya Allah, biar jadi anak yang soleh. Ya Allah, punya hajat utang banyak. Ditagih terus. Ya Allah, lunaskan hutang saya ya Allah. Mau buka toko kok ya enggak ada perkembangan ya Allah. Udah dan toko saya laris. Itu ngomong gitu loh, ngobrol sama Allah, ngemis tapi bahasanya bahasa ngemis. Setelah itu nanti tengah-tengah sholawat lagi. Di tengah-tengah sholawat lagi. Kemudian setelah itu terakhirnya ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah diijabah sama Allah. Kenapa? Bayangin. Sholawat itu kan amal yang gak mungkin ditolak. Ya. Kalau kita doa diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat. Pengen kalau awalnya gak ditolak, akhirnya gak ditolak, maka yang diantaranya juga gak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pasrahkan nama Allah. Nanti Allah akan memberikan solusi sesuai dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Bukan dengan cara kita semuanya. Sesuai dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang solusinya itu kita nggak nyangka, kita anggap ini musibah tambahan. Oh ternyata malah jadi solusi. Ternyata malah jadi solusi. Ada orang di PHK. Ada orang di PHK. Kemudian setelah itu sudah di PHK, musibah kan, doa, ya Allah kasih solusi. Besoknya motornya hilang. Besoknya motornya hilang. Begitu motornya hilang, ini solusi atau musibah? Nah, solusi atau musibah? Bentar. Setelah motornya hilang, dia kemana-mana jalan. Ke masjid, jalan kaki. Orang gak tega. Ada orang tergerak, ngasih dia hadiah motor baru. Ada lagi yang gak tega lagi, ngasih dia
uang senilai untuk ongkos beli motor. Jadi akhirnya karena dia kehilangan motor, yang lama dia dapat satu motor baru dan uang senilai motor. Berarti kehilangan motor solusi atau musibah? Bingung. Takut jawab solusi akhirnya hilang motornya. Solusi atau musibah? Ya solusi. Makanya jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat ini dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Jadi Habib Ali yang sering cerita tentang Habib Novel itu punya guru Habib Abu Bakar. Abu Bakar punya guru lagi Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau itu bilang begini. Orang yang ahli syukur itu bukan mensyukuri nikmat yang dia dapat, tapi juga mensyukuri nikmat yang belum dia dapat. Jadi kalau ada orang itu misalkan doa, ya Allah, jadikan saya jodohnya Mbak Fulanah. Selesai doa, besoknya dilamar sama orang lain. Itu dia syukur. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti kalau saya nggak dapat yang itu, berarti itu bukan yang terbaik. Allah pasti akan ngasih yang lebih baik. Jadi kalau dia nggak dapat apa yang dia inginkan, dia tuh harus mikir, ini syukur. Kenapa? Karena yang saya inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk saya. Tapi yang Allah inginkan untuk saya pasti itulah yang terbaik untuk saya. Itu ilmu syukur. Jadi atur pembicaraan kita, bicara sebelum berpikir, jangan kepikiran setelah bicara. Enak mana? Mikir sebelum bicara atau kepikiran setelah bicara? Oh ya enak berpikir sebelum bicara. Dan setelah itu wazghi ila hadithi man haddatsak. Kalau ada orang yang ngajak bicara kita, dengarkan pembicaraannya. Kalau ada orang yang ngajak bicara kita, dengarkan pembicaraannya. Hormati orang yang sedang bicara. Ini adab sepele tapi sudah banyak dilupakan. Berapa banyak di antara kita kalau ada orang yang bicara kita main handphone? Betul apa enggak? Bahkan datang pengajian main handphone. Nyindir Beb, enggak. Ngantemi ini, bukan nyindir lagi ini. Loh, ada orang bicara main handphone, bayangkan dibacakan hadis Nabi Muhammad main handphone. Dibacakan hadisnya Nabi, ucapannya ulama, ngobrol sendiri. Ini hargai orang yang berbicara. Ini sepele. Bahkan termasuk ini yang sering terjadi kalau kita naik pesawat. Itu kan ada hal yang pasti disampaikan padahal kita sudah ngerti. Cara pakai sabuk dan lain sebagainya. Hargai yang bicara. Jangan ngeliatin pramugarinya terus ya. Ngeliatin doyan haram nanti. Tapi ya nggak usah lihat, tapi dengarkan apa yang dia bicara. Kenapa? Biasakan kita menghargai, itu ilmunya para ulama. Saya udah tahu, benar kamu udah tahu, tapi siapa tahu sekalipun kamu udah tahu, kamu dengerin lagi, kamu mendapatkan pemahaman yang baru. Hargai orang yang bicara. Sekarang biasakan. Ya Allah, sekarang ini macam-macam. Kadang loh. Ini kok ketawa sendiri? Ibu sehat semua ya? Oh sehat, alhamdulillah. Ada Habib Novel? Apa? Oh iya ada Habib Novel sudah. Ya udah, berarti Palas Habib Kamal nah. Ya, jadi penampakannya buat saya grogi ini. Jadi dengarkan orang yang berbicara. Jadi kalau ada yang berbicara jangan biasakan main handphone ataupun dengerin headset ketika dengerin nasihat orang. Orang tanya nasihatin, oh ini nasihatnya bosan saya. Dengerin headset. Ini nasihatin nunduk-nunduk padahal ternyata yang dibicarakan itulah lain. Nah, semoga insyaallah ini sedikit dari kitab Risalatul Mu'awanah. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Walafu minkum. Waktu dan tempat kita serahkan kepada guru kita Al-Habib Novel Al-Idrus.
Saya kalau enggak pindah nanti gimana nih, Beb? Saya punya tempat sendiri. Oh iya. Minum dulu, Beb. Minum dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beb, tukar tempatnya, Beb. Jaga jarak. Tukar tempatnya, Beb. Jaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terpenting dari ilmu yang saya dengar tadi adalah kalau lihat pramugari, lihat terus. Tapi bukan pramugarinya, apa yang diperagakan. Tapi kadang manusia itu gagal fokus. Bukan ilmunya yang dilihat, tapi yang menyampaikan ilmu. Kalau yang menyampaikan ilmu itu menarik seperti Habib Muhammad, diperhatikan. Kalau yang menyampaikan ilmu sudah tua seperti Habib Novel, Masya Allah, perhatian pun berkurang, saudara-saudara. Unzur ma qal wa la tanzur man qal. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Meskipun kita itu kalau cari ilmu ya harus lihat-lihat dulu siapa gurunya. Betul begitu ya? Tapi kalau dapat ilmu dimanapun, ya kalau betul walaupun yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang enggak benar tetapi ilmunya benar, harus kita akui itu betul. Nah, itulah yang diajarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Malam ini saya mau cerita pengalaman saya membelikan martabak terang bulan untuk anak saya semalam. Jadi saya itu bersama Mas Seto keluar cari martabak terang bulan. Parkir di pinggir jalan. Mas Seto turun beli martabak, saya nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil karena sopirnya saya. Kan sopir harus jaga mobil, bosnya lagi turun. Ya. Saya tunggu. Rupanya ini martabak enggak jadi butuh proses. Di situ saya dapat ilmu. Mau makan yang enak, yaitu ada proses. Proses nih yang proses gak enak. Yang nunggu juga kurang enak. Yang makan langsung ya enak. Nah kadang-kadang murid-murid ini rodok kurang ajar. Murid-murid ya bukan kita, bukan. Murid-murid agak kurang ajar. Jadi dia tidak memperhatikan proses gurunya, tapi dia cuma lihat ujungnya. Enak ya. Jadi Habib Muhammad enak ya. Cuman duduk ceramah, ganti motor, ganti mobil, ganti motor, ganti mobil. Ya, yang dilihat cuman ujungnya. Enggak lihat prosesnya nih, prosesnya enggak dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu mau jadi enak itu ya ada prosesnya. Ternyata roti terang bulan itu namanya terang bulan. Ternyata harus digosongkan ya. Harus dipanasi, ya digoreng, dibakar. Sedemikian rupa baru nanti rasanya enak. Coba kalau kemudian mentahan, enak atau enggak enak? Ya enak. Kejunya. Ya enak coklatnya, tapi coklat dan keju itu setelah proses. Jadi coklat dan keju. Jadi barang enak itu butuh proses. Nah, di tengah-tengah begitu di pinggir jalan
Di pinggir jalan, trotoar, saya lihat ada bapak-bapak tua lagi duduk megang tongkat mirip saya. Ada tas kresek di sampingnya. Saya lihat, ini kok sajaknya saya kenal nih orang ini. Loh, ini temannya ayah saya almarhum. Ya, temannya almarhum ayah saya. Itu saya senengnya luar biasa. Ya Allah, rezeki besar buat saya. Bisa bekti sama orang tua. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW dinyatakan, salah satu cara bekti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim dan berbuat baik pada teman-teman orang tua. Turun dari mobil nawaitu birrul waliden. Nawaitu birrul waliden. Bukan jadi sopir lagi. Sopirnya tuh turun, nawaitu birrul waliden. Duduk di pinggir jalan. Ya ngelesot di bawah gitu. Jadi orang kalau lihat, wah betapa tawadhu'nya Habib Novel. Masya Allah. Habib Novel rendah hati. Mau duduk di pinggir jalan sama siapa itu ya? Siapa itu kira-kira? Jangan-jangan gurunya itu ya. Ada apa? Jangan-jangan Nabi Allah Khidir. Masya Allah itu. Macam-macam itu persepsi orang melihat sesuai dengan prasangka baik masing-masing. Padahal saya sederhana. Lihat temannya almarhum ayah. Saya wajib menganggap itu seperti orang tua, saya turun, duduk. Alhamdulillah martabaknya itu 20 menit kemudian baru jadi. Saking saya senengnya itu, begitu martabaknya jadi saya gelo. Kok sedadi ya? Kok waktu saya duduk habis? Karena duduk 20 menit itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Itu kalau di YouTube mau diviralkan kasih judul Habib Novel ketemu orang sakti. Masya Allah. Wah itu nanti viewernya banyak itu ya. Habib Novel ketemu orang sakti. Habib Muhammad pun penasaran. Belum cerita ya? Oh belum ya. Mau dengar Habib? Masya Allah. Ini prestasi buat saya. Didengar Habib Muhammad. Masya Allah. Sengaja saya rahasiakan yang bersangkutan namanya siapa gitu ya. Yang jelas temannya ayah saya. Duduk dari penampilan zahirnya orang nggak akan menganggap orang yang perlu dianggap. Dari penampilan zahirnya, pakaiannya orang susah. Ya, celananya orang susah, tasnya Masya Allah. Tas sangat bermerek, dikenal di seluruh dunia, kresek. Kantong plastik warna hitam. Memang temannya ayah saya almarhum tuh Masya Allah. Orang-orang hebat yang unik-unik. Ada yang di Kudus rumahnya. Itu datang waktu ayah saya masih hidup, datang ke Solo. Kemudian main ke rumah. Saya tanya, Ami, saya manggil Ami gitu ya. Ami, paman gitu ya. Paman, tasnya mana? Jawabannya simpel. Nah ini. Ternyata kerdus mie. Ini tas saya ini. Itu dari saya masih cilik, masih kecil, masih umur 5 tahun sampai saya segede ini ya. Tasnya nggak pernah ganti. Jadi pergi keluar kota manapun tasnya kerdus. Kalimatnya simple. Ya kalau ini kan nggak ada yang mau maling. Ya nggak ada yang mau maling. Mesti isinya ya paling ya gombal ya. Nggak cetok. Tapi itu orang-orang yang luar biasa. Saya juga dapat nasihat. Nanti tak kasih tahu. Dulu sudah pernah saya kasih tahu. Teman jenengan kan wajah-wajah lalian. Ya lupa ya, mudah lupa nggak apa-apa. Semakin jenengan mudah lupa saya semakin bahagia. Kenapa? Berarti Jumat pengen inget lagi. Kalau jenengan sudah inget terus, wah Habib Novel udah pernah nyampein itu. Habib Muhammad itu juga udah pernah. Akhirnya malas ngaji. Jadi murid itu dibuat lupa ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Semangat ngaji. Termasuk gurunya. Gurunya suka lupa juga kalau pernah nyampaikan. Coba kalau gurunya inget. Itu udah pernah disampaikan, Akhirnya gurunya apa? Malas ngajar. Malah paling murid saya udah tahu, terus meneng wae. Jadi gurunya lali, muridnya lali. Itu hikmah yang luar biasa. Indahnya cara Allah SWT membagi ilmu kepada umat manusia. Cerita mau dilanjut gak ini? Lah kopinya mana Mas Edwin? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Saya kira Mas Edwin lupa. Jazakumullah khairan. Makasih ya Bib, jazakallah khairan Bib. Masya Allah. Ya, tapi kopi yang saya minta itu tidak seperti yang datang. Saya mintanya kopi istighfar.
Keluarnya kopi la haula wala quwata illa billah. Beda produk. Udah habis nggak kopi istighfarnya? Kopi rempahnya. Lanjut ya. Begitu duduk sama saya lihat umurnya sudah di atas 75 tahun. Sepuh ya, tua. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa memuliakan orang yang berusia lanjut karena usia lanjutnya, maka nanti dia saat mencapai usia yang sama akan Allah kirimkan orang yang memuliakannya. Almarhum kakeknya Habib Muhammad ketika menjelaskan hadis ini, yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi mengatakan, siapa pengen panjang umur, ya resepnya hadis ini. Siapa suka memuliakan orang tua, kata Rasul, nanti kalau dia mencapai usia yang sama, akan dipersiapkan orang, dikirimkan orang yang memuliakan dia. Seperti dia pernah memuliakan orang tua. Makanya siapa pengen panjang umur, cari orang-orang tua, dimuliakan. Lah kalau orang tuanya sendiri nggak dimuliakan, berarti resep cepat mati. Ya kalau orang tuanya sendiri nggak dimuliakan, nggak betah duduk sama orang tuanya, resep cepat mati ya, mati hatinya, mati pikirannya, mati bisnisnya, mati semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ngobrol saya. Yes. Memang sengaja saya ulur-ulur biar jam 9 selesai itu. Ya kan, ini kan teknik memperpanjang masalah. Udah siap semuanya terima ilmu ini? Mahal nih, saya sampai nongkrong di pinggir jalan. Asyiknya luar biasa, itu kebiasaan saya di masa kecil. Duduk, kalau jenengan hari itu ada, semalam ada, terus motret, jenengan akan lihat itu Habib Novel lagi sama pacarnya ya gitu. Saking mesranya itu ya, saking mesranya, nikmat. Beliau ngomong begini, Val, saya kan nanya, tinggal di mana sekarang gitu, ngobrol-ngobrol. Jawabannya begini, Val, tidur itu biar enak gampang. Tidur saya selalu enak pules. Padahal cuma gelar kloso, bantalnya sikut. Ya, gelar tikar, bantalnya sikut. Sikut niku cara Jawi ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Siku, mbek sikut apa? Padha wae ya. Pakai siku loh, lengan itu ya. Sikut bahasa Jawanya. Tidurnya gitu. Gampang caranya. Gimana Mi? Ger kesel mestilah enak turun nih. Orang itu kalau capek itu nanti tidurnya enak. Nah ini sekarang banyak orang capek tapi nggak mau tidur enak. Kenapa? Wes kesel muring-muring terus. Ada orangnya ada hadir. Jadi udah capek itu seharusnya rebah tidur enak. Sudah capek tapi mulutnya nggak mau berhenti. Akhirnya tidurnya nggak enak. Lelah, capek, gelar tikar tidur nyaman, enak, pules. Jadi tidur enak nggak butuh kasur harga 20 juta. Itu ada tempat tidur tuh kasurnya tuh harga 20 juta, 30 juta. Biar tidurnya enak, bangun biar seger. Ternyata resepnya murah, keselo, selesai. Lelahkan fisikmu. Ya lelahkan dengan apa? Ya dengan jalan. Apa itu? Dikompres ya. Dikompres, disingkat. Ilmu yang kedua ini cocok untuk ibu-ibu. Bu, punya anak. Alhamdulillah, insya Allah cocok ini Bu. Punya suami? Wah ini lebih cocok lagi. Kalimatnya begini, anakmu itu diamkan saja, biarkan saja bermain-main. Bertingkah model macam-macam namanya anak-anak, ya seperti itu, biarkan seperti itu. Jangan dimarahin terus. Jangan kamu marah-marahin anakmu terus. Kenapa? Karena anakmu kamu marah-marahin terus, dia tetap anak-anak. Betul ya Bu ya? Jadi kira-kira kalau anaknya dimarahi tiba-tiba jadi ibu-ibu enggak? Jadi anak yang genah. Otake dinggo. Iki sing kira-kira sing otake sing gak dinggo sing ndi? Ya, ini ada oknum ibu-ibu. Neriakin anaknya, punya otak itu dipakai sama teriak-teriak. Ini kalau ada orang lihat, ini kira-kira yang gak pakai otak yang mana ini? Paham maksudnya ya? Jangan marah-marahin anakmu terus, biarkan main-main. Namanya juga main-main anak-anak. Anak-anak itu kepleset, jatuh, gelundung itu wajar. Anak-anak teriak-teriak itu wajar. Anak-anak lari-lari itu wajar. Asal jangan di masjid kan begitu ya. Kalau di tempatnya ya wajar. Biarkan. Karena kalau kamu marah-marah, anakmu tetap anak-anak, kamunya jadi pegel. Kamunya jadi mangkel, kamunya jadi kesel, akhirnya sakit.
Akhirnya sakit. Tapi kalau kamu nggak banyak marah-marah, kamu diem saja, lama-lama anak itu yang cari kamu. Anaknya yang cari kamu, anaknya jadi nurut. Karena nggak sering dimarahin. Betul anak-anak? Betul. Masya Allah itu. Itu jawaban dari anak-anak. Saya nggak tahu ya, ini urusannya orang-orang ahli, itu ilmu jiwa, cara apa tuh mendidik anak dan sebagainya. Cuman parenting, yang saya dengar dari pakar parenting begitu. Ini saya nggak dengar dari pakar parenting, tapi pakar hidup lama. Orang tua yang berpengalaman, menang tua. Ya, dia menang berpengalaman. Kemudian dilanjutkan, begitu juga sama manusia yang lain. Jangan suka marah-marah. Karena kamu marah-marah sama orang itu membuat kamu capek, lelah. Untuk marah itu energi yang dikeluarkan banyak, hasilnya kamu yang sakit. Hasilnya kamu yang sakit, sementara yang kamu marahin yang gak ngefek. Gak ngaruh, jadi kamu rugi. Ya itu ibu-ibu perlu praktek. Paham Bu? Jadi misalnya ibu mau marah sama suami, itu tiwas kesel Bu. Wong lanang ger mulih jam 10, ger mulih jam 10. Kadang-kadang jam 11, yang gak paham bahasa Jawa ya mohon maaf. Ya, every day you came late, Bu, ngono ya. Ramudeng aku. Tiap hari nggak pernah pulang tepat waktu, terlambat terus. Kamu ini sebetulnya suaminya siapa? Bu, ibu-ibu nongger ngamuk, oknum ya, oknum ibu-ibu. Kalau marah itu kalimat-kalimatnya, masya Allah. Terus genah bojone ditakok, sebetulnya kamu suaminya siapa? Waneh gitu ya, waneh. Emang nggak mau pulang ya? Nggak usah pulang sekalian. Udah pulang masih dibengongin, nggak usah pulang sekalian. Pertanyaan saya, teriakan-teriakan begitu manfaat enggak? Blas. Pakai ilmu baru ibu-ibu, ilmu baru. Wedok kudu pinter. Ini tahun 2020. Harus cerdas. Pulang telat, diam saja. Kalau lapar di meja makan, kalau haus di meja makan. Kalau butuh saya di kamar tidur. Permisi. Bingung bojone. Kok dungaren yo? Biasanya kan ngamuan ya. Ini kok jadi gak ngamuan ya? Ini kok gak marahan ya? Aneh ini, kok seperti gak butuh saya lagi ya? Masya Allah, mulai suaminya rodok curiga, penasaran. Jangan-jangan dia, kalau saya pulang terlambat, dia punya temen nih jangan-jangan. Masya Allah, sesuai jam 6 tekan rumah. Masya Allah, alhamdulillah, kerjaan lancar ya Pak? Masya Allah. Kalau mau makan, di meja makan. Minum di meja makan. Kalau mau sholat jamaah, nanti panggil saya. Saya ada di kamar. Masya Allah. Kok beda sekarang istri saya? Buntutin nih suami. Ada apa di kamar? Ternyata nonton YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah. Oh jadi ini yang merubah istri saya. Ini, wah daripada lihat Habib Muhammad terus lebih baik lihat saya gitu. Mulai dikancani nih. Tiap malam akhirnya ditemenin istrinya lihat YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah dikancani. Akhirnya dua-dua gak pernah keluyuran malam, ya di rumah berdua terus nonton YouTube. Akhirnya penasaran, Habib Muhammad nih adanya di mana? Oh, ada di banyak tempat. Salah satunya di Majlis Ar-Raudhah Senin malam Selasa setelah sholat Isya. Promosi bro. Apaan ya Beb? Boleh dilanjut? Kembali ke nasihatnya Bapak tua yang saya mau tadi, orang Masya Allah, orang soleh. Apa kalimat berikutnya? Tadi bab ojo ngamuk. Jangan marah. Karena kamu marah-marah itu yang sakit dirimu sendiri. Nasihat berikutnya, ketenangan hati bisa tenang seneng, itu lebih mahal dari kekayaan model apapun. Kalau bahasanya boleh saya rubah, kekayaan bisa mendapatkan kesenangan di hati ini seneng gitu ya, seneng, tenang, itu adalah kekayaan yang paling mahal. Jadi Val, seneng-seneng no hatimu, yang penting gak kebablasan. Senang-senangkan hatimu tapi jangan kelewatan. Kelewatan itu kalau melakukan yang haram, itu kelewatan. Selama gak haram, dah seneng no hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu senang, badanmu sehat. Badanmu sehat. Kalau udah badan sehat itu ya ibadah ya enak, cari ilmu ya enak, semuanya enak, makan juga
enak. Seneng no hatimu. Lah orang sekarang nih bukan buat seneng hati, cari hal yang buat hatinya nggak seneng. Contoh ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Maaf ya Bu, maaf betul ini ya. Oknum ibu. Afwan ya Bu. Lihat suaminya pulang, seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya duduk, seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya wangi, seneng atau nggak seneng? Tapi kadang ibu-ibu itu oknum ibu-ibu kena bisikan setan, mulai mengeluarkan omongan yang merusak suasana hati. Tumben kok harum. Tadi habis ketemu siapa? Yang model begini ada enggak ini? Ada. Bojone batin. Mambu keliru. Wangi keliru. Jawab, ya enggak ketemu siapa-siapa. Ini kan habis pulang kerja pengen ketemu kamu, harum, kan bagus. Loh nikah 20 tahun kamu enggak pernah begini kok. Baru hari ini kamu seperti ini kok. Pasti kamu ada tadi janjian sama siapa? Ayo ngaku, ayo ngaku. Bahas ini handphonenya, mulai gaya. Masya Allah. Bahas ini handphonenya, rebut handphone suami. Langsung, lihat. Nah ini tadi jam 5 kok kamu ada WA yang masuk. Ketemu di sini ya Mas. Ayo sapa iki? Masya Allah. Bu, ini WA temangsang ini. Loncat ke handphone saya masuk sendiri, saya juga nggak tahu orangnya siapa. Nggak mungkin, sengaja ada kamu mesti nama ini. Sengaja no name tanpa nama, ini cuma nomor tok emang untuk mengelabui saya. Tadinya asik, tenang, akhirnya jadi apa? Ruwet. Betul? Siapa yang cari? Oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu. Ada enggak oknumnya? Ada. Walaupun modelnya berbeda. Ada. Tadinya cuma coba-coba, maunya bercanda, tapi bercandanya itu ngeri, akhirnya jadinya ruwet. Seneng no hatimu. Kalau ngomong tuh yang bagus-bagus, yang enak-enak, menyenangkan hati, gitu loh ya. Misalnya suami pulang, Masya Allah Mas, awakmu ki kok mambu, Masya Allah Mas, tak dusi ya, Masya Allah. Suami jawab, aku je urip aja mbok dusi saiki. Maksudnya gak ngono ya. Itu di kamar mandi udah ada parfum, udah ada sabun yang terbaik, Masya Allah. Mau apa? Silahkan mandi, minuman model apapun akan aku siapkan. Yang penting wujudnya air. Ya air teh, air kopi kan ya. Wedang itu, siap. Guyon kan asik, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Seneng no hatimu. Jadi ilmu nyeneng no hati itu orang sekarang itu banyak yang gak bisa. Sudah duit gak punya, pekerjaan gak jelas, ya hati ruwet kan ya aneh. Saya tadi barusan kedatangan tamu, Masya Allah. Boleh cerita lagi? Sampai saya minta tolong Habib Muhammad. Ini rezeki buat saya Habib Muhammad tadi bisa meninggalkan taklimnya. Kemudian beliau ke sini yang di sana diwakilkan pada yang lain ya. Mau saya ceritain? Mau? Ya sabar. Masuk kabar dintekno saiki. Sabar. Saya ceritakan yang tadi dulu ya. Seneng no hatimu. Karena ketenangan hati itu mahal. Harganya mahal. Asal tidak melakukan yang haram. Saya pernah diajak sama teman saya. Pergi ke suatu tempat. Kata beliau. Ya saya itu kan seneng nemeni orang. Orang makan sendiri kan gak enak toh ya. Kalau makan ngajak orang itu enak. Nah saya suka kalau makan sama orang. Diajak makan orang saya juga seneng. Saya niat nyenengkan hati saya dan niat nyenengkan hati dia. Tapi hari itu dia ternyata kebablasan, saya dibohongin. Ternyata bukan sekedar diajak makan, ada diajak makan plus minum-minum. Minum khamr. Kaget saya, loh kebablasan ini. Nah ini melanggar protokol. Seneng-seneng ini. Seneng-seneng ada protokolnya, ini melanggar protokol senang-senang. Langsung saya ya pamit, saya nggak pakai marah. Tetap dia pakai ilmu. Jangan marah. Karena marah-marah nggak ada manfaatnya. Saya meneh wong mendem mbok amui, berarti awakmu sing mendem. Udah tahu orang mabuk, kamu maki-maki. Kamu tidak mabuk itu haram, mabuk masuk neraka. Kamu ini tidak menghargai. Wong mendem mbok ngonoke berarti sing mendem ya awakmu. Paham maksudnya enggak? Orang mabuk kok dinasehati surga neraka. Sadar saja nggak masuk apalagi mabuk. Kita ini loh yang sadar dinasehati surga neraka ya nggak begitu masuk. Betul kan ya?
Dinasehatin neraka ya gak kroso panas ya. Paling cuman bergumam, moga-moga swarga. Beb mandek beb, ojo nyebut neraka. Paling begitu. Mau apalagi yang mabuk diteriak-teriakin begitu. Jadi saya nggak marah. Cuman saya marah di hati kok, ditipu. Saya nggak suka yang seperti ini. Langsung saya tinggalkan, tapi pakai ilmu ninggalkannya. Gimana cara ninggalkannya? Ya saya pamitnya ke toilet. Saya ke toilet sebentar ya. Silakan. Iya ke toilet, saya nggak ke toilet. Bablas metu mulih aku. Dia ngapusi aku, tak hapusi. Nah ini cara dakwah yang luar biasa yang saya dapat di pinggir jalan. Kalau nggak mampu dengan tangan, nggak mampu dengan mulut, kan dengan hati segera tinggalkan tempat itu. Kalau kamu kumpul sama yang begitu, kamu akan kena dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang ngomong, saya ini cuma melanjutkan dengan gaya bahasa yang cocok untuk kita-kita di sini malam hari ini. Mau lagi tidak ilmunya? Wakeh soalnya asyik. Nah, terus setelah ngomong seneng atimu ojo ngamuk. Ngasih ilmu lagi masalah jalan kaki. Biar sehat itu biasakan jalan kaki. Betul nih, sekarang ini orang jalan kaki jarang ya. Jarang. Bahkan di mall itu diusahakan tidak jalan kok. Naik tangganya yang jalan. Betul kan ya? Naik jalannya yang jalan. Eskalator yang model lurus tuh kan ya, jalan. Begitu jalan sebentar, udah disiapkan banyak tempat duduk. Ini di mana-mana minim jalan. Jalan itu kurang. Saya Vol kata beliau, umurnya hampir 80 tahun, 70 tahun sekian. Saya Ramadan kemarin itu habis asar jalan-jalan ke Boyolali. Maghrib udah sampai di Pasar Kliwon. Pakai tongkat. Ya memang kok jenengan itu nggak masuk akal ya. Saya udah sering ketemu orang-orang nggak masuk akal, ternyata masuk akal gitu ya. Faktanya seperti itu, jalan kaki. Seger. Nah kita ini sekarang kurang jalan kaki. Jadi muslim itu ya harus sehat, sehat. Bukan cuman ibadah tapi nggak perhatikan kesehatan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibadahnya luar biasa, tapi beliau manusia yang sehatnya luar biasa. Kenapa? Beliau tuh sholatnya ya banyak kok, sholatnya lama. Terus dia juga guyon sama anak cucunya, ya lari-lari sama anak cucunya, ya lari-lari sama istrinya. Beliau makannya ya tahu sendiri, sebelum makan tuh hanya ketika lapar. Makan hanya ketika lapar dan ngincipi sedikit sudah berhenti. Kenapa? Prinsipnya belum kenyang harus berhenti. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimakan makanan sehat semua. Kalau kita ini yang dimakan sebetulnya makanan sehat, tapi ya itu blang. Wedus aja nyawang kita bingung kok. Asli kambing tuh lihat manusia heran. Bingung itu kambing. Menungso kok kayak gini gitu ya. Itu kambing itu heran. Betapa manusia tidak paham cara makan. Saya kambing aja tahu batasannya. Kambing itu ditaruh di padang rumput yang suburnya luar biasa. Dia tahu kapan harus berhenti. Tapi kita dikasih sate 30 tusuk. 2 tusuk udah kenyang. Habisnya 10 tusuk. Betul. Lah iya, berarti apa yang wedus. Dah, itu banyak. Nanti saya ecer sekarang kan eman-eman untuk next. Habis maghrib tadi. Saya kan sore ngajar untuk kajian di online Google Meet. Nah, setelah habis maghrib teman saya itu mau datangnya sebetulnya pas sore, cuman karena terbentur jadwal temennya yang lain yang mau ikut, baru nyampe itu hampir maghrib. Sehingga obrolan berlanjut sampai setelah maghrib sampai isya. Sementara dari pagi saya belum istirahat, nyambung terus ya. Jadi badan saya butuh diistirahatkan. Kan saya punya prinsip kesel, leren, capek istirahat, ngantuk tidur, lapar makan ya. Gak kuat minta tolong. Ya itu saya praktekkan tadi. Capek istirahat, lapar makan, ngantuk, tidur. Enggak kuat, minta tolong. Ya, enggak kuat minta tolong. Jangan gaya, kuat-kuatkan, mujahadah. Perjuangan di jalan Allah. Tekan mimbar, ngeblak. Syahid, ngawur kamu. Itu namanya kamu membawa dirimu pada kehancuran. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua ada batasannya, batasannya.
Nah, tapi saya dapat tadi ini menarik. Jenengan masih ingat ilmu lama saya? Ilmu lama nih. Mau saya praktekkan lagi dan saya ajarkan lagi malam hari ini. Diingatkan sama Allah Ta'ala lewat tamu yang didatangkan ke rumah saya. Anak muda, ganteng, jomblo. Ya, mudah-mudahan lihat kajian saya malam hari ini. Biar seneng, ya, biar senang. Tahun 2019 beliau ngomong tahun 2019, Beb, saya stres, punya hutang 1,5 miliar. Ditagih sana, ditagih sini, diancam sana, diancam sini. Saya itu stres sampai udah niat bunuh diri. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kan gak situ tuh ya. Nyatanya sampai sini kok ya. Udah niat bunuh diri. Ini mungkin ada yang hadir juga lagi ditagih sana, tagih sini. Ya toh, ya ngaku lah, ngaku gak apa-apa loh ya. Tagih sana, tagih sini. Kadang kejeduk, mentok ya sakit. Oh ya stres lah. Stres artinya tegang dia, pikirannya tuh tegang. Sehingga ketenangan hati gak dapat. Nah, saya lihat-lihat di YouTube. Lihat YouTube. Kok ada ceramah Habib Novel loh. Cara meraih hajat, akhirnya saya praktekkan. Itu saya ketemu yang judulnya masalah galon tuh. Ya, galon air mineral yang besar tuh kan. Kamu kalau punya hajat, tulis di galon hajatmu. Pengen haji, pengen umroh, pengen beli rumah. Mulailah kamu tunjukkan niatmu dengan nyemplungkan duit ke situ. Punya 100.000, cemplungkan. Punya 50.000, cemplungkan. Punya 10.000, cemplungkan. Tiap hari kamu usahakan, pokoknya ya Allah saya niat, saya mau usaha bayar utang saya. Bayar utang saya. Saya punyanya sekian, masukkan. Saya praktekkan, Bib. Jadi dia bukan pakai galon mineral yang gede, tapi dia pakai galon, pakai botol sosis kecil. Ya kecil, botol sosis kecil gitu, bening ya. Terus ditulis sih hajatnya itu ya. Bahkan tanggalnya ditulis September 2019, ya setahun yang lalu. Nomor 1 hutang lunas. Nomor 2 beli mobil mereknya ini, nggak enak disebutkan. Iklan saya nggak dibayar kok. Ya toh ya. Beli mobil mereknya ini. Yang ketiga punya tabungan 5 miliar. Yang keempat menikah. Yang kelima berangkat umroh. Tadi itu dia datang ke sini bawa wadahnya yang kosong itu, ada tulisannya di bawah. Bib, ya. Ini saya bawa sebagai saksi. Semua yang saya tulis di sini dengan mengikuti cara yang Habib ajarkan tadi, sungguh-sungguh minta nyemplungi isonya itu dapat semua. Satu yang belum, Bib, nikah. Tabungan ini 5 miliar loh. Golek ono. Yang di atas siapa ya? Siapa ya? Pak mantu. Tabungan 5 miliar, rumah dapat, mobil dapat, ya umroh dapat. Modalnya gara-gara yakin minta sama Allah, usaha, niat betul, cemplungkan. Jadi. Dan jenengan enggak praktek kok. Apa ya iso to ya? Masa sih apa bisa dan seterusnya. Nah, mulai Jumat malam Sabtu ini saya mengajak Anda semua dan semua pemirsa mulai nanti cari lodong atau apa terserah, botol atau apa tulisono. Sing apik-apik, 1 niat. Punya duit banyak, senangkan ibu pengen punya mobil, beli mobil untuk ibu misal gitu. Ya. A B C D tulis semuanya terus ya tenanan. Tapi ojo ketok kebak terus tergiur. Orang gombayar utang tuku sambel. Tuntaskan dulu hutangnya, ya tuntaskan hutangnya. Nanti akan selesai. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang niat membayar hutang, Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah loh, bukan usahamu, bukan kemampuanmu, Allah. Kalau udah Allah yang melunaskan berarti Allah yang ngurus. Nanti Allah akan kasih ide, Allah akan kirim orang, nanti Allah akan bereskan dan seterusnya dan seterusnya. Jelas semuanya? Alhamdulillah, udah 30 menit saya berbicara. Betul Habib ya? Betul. Dan Habib Muhammad kesian, duduk di pojok itu seperti orang bagaimana gitu, saya nggak enak. Gitu. Kiko Habib Muhammad nih. Biasanya kita kan duet di podcast-podcastan ya Habib ya. Udah tonton podcast kami berdua yang terbaru? Mertua vs Menantu?
Nah, saya nanti berikutnya ada suami vs istri. Suami lawan istri. Problematika suami lawan istri. Oh, tadi ada yang datang juga curhat masalah istrinya begini, ya. Di WA ada juga yang curhat suaminya begini dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan masuk yang memang pada bingung cara menyelesaikan masalah gitu bagaimana. Padahal itu urusannya simple, ya, simple. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih satu ilmu lagi dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi saya malam-malam itu mau lihat channel YouTube saya, muncul siaran langsung Habib Umar lagi malam Jumat ceramah di pondoknya di Yaman sana, di Darim, Darul Mustafa Darim, ceramah. Saya lihat, begitu saya lihat Masya Allah, dapat ilmu yang banyak. Malam ini mau saya simpulkan dengan satu kesimpulan pendek, mudah-mudahan jenengan paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, berarti belum waktunya. Paham ya? Jangan paksakan, tapi disimpan dulu, karena yang disimpan tuh nggak ada nggak manfaat. Nanti pada waktunya akan muncul. Ayatnya kalau saya nggak salah nanti Habib dicek. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan hasil yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bahasa bebasnya, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Itu bahasa bebasnya. Kata Habib ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Jadi ada orang berbuat begini, orang berbuat begitu, orang usaha begini, orang usaha begitu. Di dunia ini ada yang begini, ada yang begitu. Enggak usah ngurus. Yang enggak usah ngurus. Karena apa? Pemenangnya tetap orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Jadi kunci selamat, kunci menang, kunci sukses bukan mau niru gayanya fulan, bukan takut ada fulan begini, fulan begitu, nanti bisnis saya jadi kacau, enggak. Tetap orang yang bertakwa itu jadi pemenangnya. Berarti resepnya hidup apa? Ya gampang, gelar sajadah, sholat berjamaah, ambil mushaf, baca Al-Quran, ketemu orang tua, hormati. Kalau orang tua kandung, lebih kita hormati, sayangi, berbuat baik kepadanya, kepada istri, suami, pasangan hidup, anak, tunaikan haknya masing-masing. Ketika bisnis, jujurlah, berusaha yang baik. Jangan katakan yang dusta aja bangkrut, apalagi yang jujur. Jangan ngomong seperti itu. Usahakan dengan semua cara-caranya Allah Ta'ala, pasti jadi pemenangnya. Lah, yang lain-lain akan nyungsep. Yang lain-lain akan nyungsep. Tetap pemenangnya orang yang bertakwa. Meskipun secara zahir kelihatannya yang bertakwa kok sejak rajin sholat kok tambah miskin ya. Sejak ikut kajian sama Habib Novel kok tambah dipecat ini ya. Sejak ikut sholawatan kok tambah melarat. Tidak jadi masalah. Asal kita benar terus sholawatan, benar terus pengajian, benar terus sholat, benar terus sholat, wala akibatu lil muttaqin. Nanti pemenangnya kamu. Pemenangnya kamu. Pada waktunya kamu akan kaget. Masya Allah. Ternyata ini hasilnya. Begitu ayatnya Habib. Wal aqibatu lil muttaqin. Ikhwani rahimakumullah. Pesan bapak tua sahabat ayah saya di pinggir jalan tadi satu. Sebagai penutup ngobrolan saya. Jangan suka ikut campur urusannya orang lain yang tidak manfaat. Ngurusi orang lain gak manfaat. Lah wong ngurusi diri sendiri aja gak benar-benar kok, mau ngurusi orang lain. Jangan salah ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar wajib dengan cara-caranya. Tapi ini yang dimaksud seperti ini loh. Bu, pernah enggak dengar seseorang ngomong begini? Belum ngomong kok ya. Belum ngomong sudah bilang pernah. Luar biasa ibu-ibu, Masya Allah. Bu, pernah belum? Ya belum tahu ya. Gini loh, ibu itu ya ngapain beli kudung yang seperti itu? Nah mbok beli yang seperti itu. Kok kudung seperti itu kok dibeli? Parani jeng, kudung jelek kok dibeli toh jeng? Ngapain beli kudung yang seperti itu? Sayang lo uangnya, dibuang-buang buat beli seperti itu. Saya mau nanya, sing tuku sapa? Lah yang beli orang lain kok yang ruwet kamu gitu loh ya.
Itu bukan urusanmu. Dia beli kudung model apapun urusannya di dia. Kamu urusi dirimu sendiri. Kalau kamu nggak suka kerudung model begitu, ya kamu jangan beli kerudung model begitu. Nggak usah ngurusi urusannya orang lain. Ahli komentar tentang orang lain. Naudzubillah min dzalik. Contoh, Habib Muhammad beli rumah. Amin. Ya. Sudah punya rumah, beli rumah. Amin. Kok Habib Novel komentar? Udah beli rumah ini. Habib, rumah kayak gitu dibeli buat apa? Ini orangnya mintanya ngawur, itu mahal. Itu kalau dulu Habib ngomong sama saya, tak belikan di pojok sana, dapat 10 kali lipat lebih besar. Rumahnya lebih bagus. Pertanyaan saya, yang dengar kira-kira seneng atau sebel? Sebel toh. Langsung yang beli saya, pakai duit-duit saya sendiri, pakai gaya nasihati, ya, ngelek-ngelek sisanya. Kurang ajar Habib Novel nih. Ya kan lebih baik kan contohnya kami berdua kan gitu ya, daripada nyontohkan orang lain. Nah ini sekarang banyak orang yang hidupnya habis waktunya ngomentari orang lain, tapi nggak pernah ngomentari dirinya sendiri. Aku kok ya, nggak pernah sholat ba'diyah saya ya. Tapi ngomentari orang lain. Ngapain orang itu sholat kok banyak-banyak? Ngapain dia sholat banyak-banyak? Kan lebih baik waktunya habis untuk bercanda sama istrinya, bercanda sama suaminya, bercanda sama anak-anaknya. Kan lebih bagus waktunya buat seperti itu daripada dia sholat banyak-banyak. Nah ini yang ngomong begini yang gak bercanda sama suaminya, gak bercanda sama istrinya, gak bercanda sama anaknya, gak sholat banyak-banyak. Tapi apa? Ahli komentar. Naudzubillah min dzalik. Ini harus kita buang sifat begitu. Kadang kita nggak sadar di diri kita ada seperti itu. Itu ada salah satu, saya kalau suka telepon ke Mas Wahid kadang muncul seperti itu. Kalimatnya di nada tunggunya itu loh ya. Telepon Habib Muhammad kadang juga nada tunggunya seperti itu. Kalimatnya kalau nggak salah begini. Tuhan yang hidup Tuhan yang nentuin, hidup kita yang jalanin, orang lain sibuk ngomentarin. Itu singkatnya begitu. Hidup Tuhan yang nentuin, Allah yang nentuin. Kemudian yang jalanin, ya kita masing-masing. Loh, orang lain kok sibuk komentari. Ini yang jelek, ini komentator nih. Naudzubillah min dzalik. Ini buang sifat yang seperti itu. Habib Muhammad cocok ini. Kelihatannya dapat bahan buat ceramah di 20 tempat nih. Dari handphone singkat tapi penuh ilmu. Terakhir, saya mau sampaikan alhamdulillah Majlis Ar-Raudhah dapat hadiah hari ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengajuan izin operasional Pondok Pesantren Ar-Raudhah telah disetujui dan izinnya sudah keluar dan sudah saya pasang plakatnya di depan Pondok Pesantren Ar-Raudhah ya. Dan nomor statistik pondok pesantrennya juga sudah ada. Jadi jenengan semua kalau ditanya sama orang dari mana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Mau ngaji kemana? Ponpes Ar-Raudhah. Iya. Resmi bro. Ya kan ya resmi. Nah, mulai ibu-ibu itu, oknum ibu-ibu ngomong, Habib, ada tadi WA masuk. Habib, daripada saya dimarahin suami saya terus, saya mau mondok tempat Habib saja. Kacau, ini bukan pondok pesantren pelarian ibu-ibu, bukan. Wah, ada lagi yang oknum bapak dan ibu gitu ya. Habib ya, anak saya bisa dititipkan di sana. Ya, masih umurnya 6 tahun, Masya Allah. Bisa dititipkan di sana. Semua niat baik, ya, semuanya niat baik. Nanti insya Allah ke depan bersama Habib Muhammad dan beberapa teman yang lain kita akan kelola. Tapi saat ini yang akan kita fokuskan adalah nanti kalau COVID-nya udah betul-betul bisa berdamai ya, santri weekendnya dimaksimalkan. Kemudian saya akan membuat fokusnya santrinya adalah mahasiswa yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Jadi beliau bisa kuliah tapi juga bisa belajar di pesantren dengan kurikulum yang udah kami sesuaikan dengan kurikulum dari Darim, dari Sewun, dari ulama-ulama negeri asalnya Wali Songo. Tapi konsep saya adalah simple.
nyantri itu menyenangkan. Jadi saya tidak membuat orang yang disuruh belajar dan belajar dan belajar akhirnya pusing, stres. Tapi kita mau yang asyik-asyik saja. Tapi insya Allah nanti ilmunya manfaat. Nah, terus kalau selain mahasiswa boleh ikut gak Bib? Boleh. Ya, jamaah Majlis Ar-Raudhah nanti boleh ikut. Syaratnya ya ikut jadwalnya ya, datang di jamnya. Lah kalau bolos 10 kali ya pecat. Iya, maksudnya bolos-bolos terus gitu. Ini kalau udah yang ikut pesantren harus disiplin. Kalau pengajian kan umum, tapi kalau ikut daftar jadi santri nanti ya harus disiplin. Bayar enggak Beb? Enggak, gratis. Pokoknya Ar-Raudhah itu full gratis. Duitnya dari mana? Ini punya orang sugih segini banyak kok. Teman-teman saya ini kan sugih-sugih. Itu kalau Jumat itu Habib Muhammad tahu kalau Jumat itu Pak Subakir kan ngasih laporan sama saya. Bib ini hasil kotak amal dan hasil jualan buku. Itu laporannya langsung 2 triliun. 2 triliun. Tahu enggak 2 triliun? 2 juta. Bib ini dapat jangan bingung tentang bagaimana membiayai majelis, bagaimana membiayai pesantren dan lain sebagainya. Yang penting pasang nih niat kita bareng-bareng. Betul, kita orang-orang yang memang susah, tapi kita tidak pernah hidup susah. Nah, betul, kita orang yang nggak punya duit, tapi kita nggak pernah nggak punya duit karena kita punya yang maha punya duit. Betul, kita ini memang lemah, tapi kita nggak pernah lemah karena kita punya yang maha kuat. Betul, kita ini memang bodoh, tapi kita nggak akan pernah jadi bodoh karena kita punya yang maha berilmu. Itu prinsipnya orang hidup di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Siap nyantri? Wah, kayak aneh. Siap, amin insyaallah. Bu, siap masak kan? Tanya, Bu siap masak kan? Siap. Masaknya di sini Bu, enggak di rumah masing-masing ya. Makasih banyak, jazakumullah khairan. Doakan ya. Doakan insyaallah ini sekarang kan bulan September ya. Insyaallah paling tidak di akhir September atau di awal Oktober sudah beroperasi untuk dunia luar. Saat ini kan hanya untuk teman-teman yang tinggal di sini ya, untuk teman tinggal di sini. Nanti bulan September akhir atau Oktober insyaallah pondoknya sudah saya buka untuk dunia luar dengan jumlah terbatas ya, dengan jumlah terbatas, sifatnya masih santri kalong mengingat adanya COVID-19 ya. Biar dari rumah masing-masing datang di jamnya pengajian, pakai protokol kesehatan, setelah itu pulang kembali. Bu, mau marah-marah lagi atau sudah cukup? Jadi kalau suaminya pulang jam 12 malam didiamkan atau dimarahin? Pak, dinengno loh Pak. Didiamkan tuh lebih menyakitkan daripada dimarahi. Jazakumullah khairan. Mari kita baca satu Al-Fatihah untuk beberapa keluarga kita yang telah tiada di hari ini atau kemarin atau beberapa hari sebelumnya. Di antaranya adalah Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Hazni dan Asy-Syarifah Khadijah binti Abdullah bin Hasan As-Segaf dan Bapak Saryanto bin Bakri, dan juga untuk semua yang telah tiada dari keluarga kita, khususnya yang pernah hadir bersama kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua kesalahannya, menerima semua amal solehnya, melipat gandakan pahalanya, menjadikan kuburnya lapang dan penuh cahaya, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang ditinggalkan bisa terus ibadah dengan ikhlas, terus ibadah dengan sehat, terus ibadah dengan bahagia, dan kelak menyusul mereka semua setelah umur panjang dalam semua kebaikan, kenikmatan, keridhaan, kita diberi husnil khatimah. Ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إداد الطص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tunggu nasinya dibagi ya, nasi bungkus Raudhah yang mudah-mudahan berkah. Yang Jumat lalu sedep atau enggak sedep? Ya, ibu-ibu kalau punya usul masakan sampaikan sama tim dapur ya. Makasih.